Halo sobat anime, dunia anime tak pernah kehabisan kejutan. Dari kisah epik penuh emosi hingga drama yang menyayat hati. Dan setiap judul punya daya tariknya tersendiri. Di video kali ini, kita akan membahas anime Boruto to Blue Vortex chapter 21 yang berjudul Mangekyo Sharingan. Sebelum ke topik utama, kita akan sedikit membahas chapter-chapter sebelumnya. Untuk kalian yang belum like dan subscribe channel ini, silakan klik tombol like dan subscribe agar channel kecil seperti saya ini dapat terus berkembang dan menyajikan pembahasan ataupun teori-teori seputaran anime yang menarik untuk kalian nikmati. Pada chapter-chapter sebelumnya, di mana kelompok yang diketuai oleh Konohamaru dan beranggotakan Sarada dan Mitsuki mendapatkan misi dari Hokage ke-8 alias Shikamaru untuk melakukan perburuan terhadap manusia yang telah dimakan oleh pohon dewa. Dan target mereka kali ini adalah Matsuri dan Ryu, atau jelmaan pohon dewa setelah memakan Mugi dan Shinki. Misi mereka kali ini adalah mendapatkan Togedama dari Ryu dan Matsuri agar jiwa Mugi dan Shinki bisa diselamatkan. Misi mereka kali ini ada di desa Sunagakure dan mereka dibantu oleh dua orang shinobi desa Sunagakure yang bernama Araya dan Yodo. Singkat cerita, mereka menemukan Ryu dan Matsuri dan akhirnya terjadilah pertempuran di antara mereka. Konohamaru berhadapan dengan Matsuri, sementara Araya, Yodo, Sarada, dan Mitsuki berhadapan dengan Ryu. Dan di chapter 20 yang lalu, kelompok Sarada terpojok oleh kekuatan Ryu yang sama sekali tidak bisa mereka tandingi. Dan di lain sisi, Konohamaru pun sedang kesulitan menghadapi Matsuri. Karena Konohamaru tidak mau disebut Konohamaru-chan. Karena bagi Konohamaru, yang memanggil dengan sebutan itu hanya Mugi. Seketika Matsuri langsung cemburu dan menyerang Konohamaru yang membuatnya tidak bisa bergerak. Dan di tengah pertarungan sengit kelompok Sarada melawan Ryu, ketika mereka semua sedang terpojok, Yodo mencoba melakukan negosiasi kembali dengan Ryu untuk membantunya menemukan Boruto. Tapi sayangnya, Ryu menolak dan menyerang Yodo hingga membuat Yodo tergeletak di tanah. Di tengah keputusasaan Sarada, ditambah Araya dan Mitsuki juga tertangkap oleh Ryu, Ryu langsung menyerang Sarada. Namun sayang, serangan Ryu pun ditangkis oleh Sarada yang telah mengaktifkan Mangekyo Sharingan-nya. Lalu Sarada pun langsung menyerang Ryu untuk menghancurkan pasir besi yang telah menangkap Araya dan Mitsuki. Dan chapter 20 pun bersambung. Lalu ada kejutan apakah di chapter 21 ini? Dan tanpa panjang lebar, langsung saja kita gaskeun. Chapter diawali dengan flashback ingatan Sarada 3 tahun yang lalu. Ingatan Sarada ketika berbicara dengan Chocho dan Boruto tentang impiannya menjadi Hokage sehebat Hokage ke-7. Lalu tentang ingatan Sarada dan ketua kelas perihal ketertarikannya terhadap Boruto. Dan tentang Boruto yang dianggap pengkhianat oleh seluruh desa karena telah membunuh Hokage ke-7. Dan ada bagian di mana Sasuke berbicara dengan Boruto mengenai apa itu Mangekyo Sharingan. Sasuke mengatakan, Mangekyo Sharingan akan aktif apabila pemiliknya mengalami guncangan psikologis yang ekstrim. Mungkin guncangan psikologis yang dialami Sarada adalah ketika Boruto diburu oleh semua desa, tetapi hanya dia yang menyadari apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun sayangnya pada saat itu Sarada belum menyadari dan belum tahu kekuatan apa yang ia miliki. Panel kembali ke pertarungan Sarada melawan Ryu. Ryu mengeluarkan pasir besinya untuk menyerang Sarada. Tapi sayang pasir besi itu ditepis oleh bola hitam yang dimiliki oleh kekuatan Mangekyo Sharingan Sarada. Ryu menyerang lagi, tapi kali ini pasir besinya diserap oleh salah satu bola hitam Sarada. Terlihat ada 4 bola hitam yang dikeluarkan oleh Mangekyo Sharingan Sarada, dan sepertinya keempat bola hitam itu mempunyai kemampuan yang berbeda. Di tengah pertarungan, Mitsuki mengamati pertarungan yang terjadi. Sarada dan Ryu melayang, yang kemungkinan itu disebabkan oleh kekuatan bola hitam Sarada. Mitsuki memahami sesuatu, bahwa kekuatan bola hitam itu adalah gravitasi. Tetapi karena Mitsuki dan Araya tidak ikut mengambang, ada kemungkinan Sarada bisa membatasi apa saja yang menjadi objeknya.
Kali ini tubuh Ryu ditarik oleh salah satu bola hitam, dan Sarada pun berkata bahwa selama ini ia selalu memalingkan mata dari dirinya yang tidak bisa apa-apa dan dari impiannya yang terlalu jauh untuk menjadi Hokage. Dan selama ini Sarada selalu menyangkal setiap kenyataan dan kelemahan tentang dirinya, dan tanpa sadar ia juga telah menyangkal setiap kekuatan yang ada di dirinya. Karena itu, mulai sekarang Sarada tidak akan pernah menyangkal setiap kenyataan yang ada di depan matanya. Tubuh Ryu pun semakin tertarik oleh bola hitam Sarada yang membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Semakin lama tarikannya semakin kuat. Dan ketika Sarada mengeluarkan jutsu Mangekyo Sharingan Ohirume, seketika tubuh Ryu pun hancur menjadi debu. Setelah pertarungan yang melelahkan melawan Ryu, Sarada langsung pingsan di udara. Lalu Mitsuki dengan segera menangkap tubuh Sarada agar tidak terjatuh. Sarada pun pingsan karena kehabisan cakra. Togedama dari Ryu muncul dan Mitsuki pun langsung melihatnya. Panel berganti ke tempat Boruto, Koji, dan Eida berada. Eida mengatakan Ryu telah kalah dengan kekuatan baru Sarada. Walau Eida sangat menyayangkan apa yang terjadi pada Yodo, Koji berkata, pengorbanan Yodo tidak sia-sia. Ia berkontribusi besar pada pencapaian kali ini. Lalu Boruto menyela, "Oi Koji, jawab dengan jujur. Apa kekuatan mata Sarada dapat tetap bangkit jika semuanya selamat?" Koji pun menjawab, "Jika tadi ada campur tanganmu di sana, kekuatan itu tidak akan pernah bangkit." Boruto agak sedikit geram kepada Koji dan berkata, "Meski sudah tahu apa yang akan terjadi pada Yodo, kau sengaja tidak bilang apa-apa padaku." Dan Koji menjawab, "Karena hal itu bukanlah hal yang perlu kukatakan padamu, apalagi setelah melihat reaksimu sekarang." Boruto bertanya kembali, apa yang akan terjadi pada guru Konohamaru? Apa dia akan menang melawan Matsuri? Koji hanya diam yang membuat Boruto semakin kesal dan berkata, "Kau dengar tidak?" Lalu Koji menjawab, "Kaulah yang harus mendengarkanku Boruto, karena Jura dapat merasakan sebagian apa yang dirasakan para manusia pohon dewa. Kalau kau menampakkan wujudmu di hadapan Matsuri ataupun manusia pohon dewa, maka Jura dalam sekejap akan mengetahuinya dan kau akan terbunuh oleh Jura. Aku telah melihat beberapa pola yang seperti itu," ucap Koji kepada Boruto. Panel pun kembali berganti ke pertarungan Konohamaru melawan Matsuri. Terlihat kedua tangan Konohamaru terluka oleh kekuatan Matsuri. Akan tetapi tubuh Matsuri pun sudah tidak seperti semula karena terkena serangan rasengan Konohamaru sebelumnya. Tiba-tiba ada sebuah shuriken mengenai bagian tubuh Matsuri, dan ternyata shuriken itu berasal dari Boruto yang pergi ke lokasi pertarungan dengan menggunakan jurus teleportasi. Tanpa babi bu, Boruto langsung menebas Matsuri, dan Matsuri pun hancur berkeping-keping. Koji yang menyadari Boruto ke lokasi Matsuri langsung marah dan berkata, "Apa dia mau usaha kita jadi sia-sia?" Lalu seketika, Jura pun merasakan keberadaan Boruto, dan dia berkata, "Akhirnya kau muncul juga, Boruto Otsutsuki." Dan chapter pun bersambung. Cukup epik juga chapter kali ini ya sobat, karena ada dua manusia pohon dewa yang berhasil dikalahkan. Walau belum tahu juga Togedamanya berhasil didapatkan atau tidak, karena percuma juga jika berhasil mengalahkan tapi Togedamanya tidak berhasil didapatkan. Tubuh manusia pohon dewa akan bisa kembali bangkit, dan manusia yang menjadi pohon dewa pun tidak akan bisa kembali seperti semula. Siapa tahu saja di chapter selanjutnya Togedamanya berhasil direbut kembali oleh Jura, dan Ryu dan Matsuri pun berhasil kembali dibangkitkan oleh Jura. Dan untuk kekuatan mata Mangekyo Sharingannya si Sarada, Mimin rasa memang cukup kuat dan unik kekuatannya. Tapi kok kekuatannya itu gampang banget dipahamin ya kayaknya. Sama si Mitsuki aja dia langsung tahu kekuatannya itu apa. Coba kalau misalkan lawannya musuh yang cerdas kayak manusia pohonnya Sasuke, bakalan gimana ya pertarungannya? Kayaknya bakalan seru jadinya. Ya, kita tunggu saja chapter selanjutnya seperti apa. Semoga akan ada kejutan-kejutan lain yang datang yang disajikan oleh anime Boruto ini. Sepertinya di chapter selanjutnya Jura akan maju ke pertempuran. Apakah Jura akan bertemu dengan Boruto? Dan apakah jika mereka bertemu akan ada pertempuran di antara mereka berdua?
Yaps, kita tunggu saja di chapter selanjutnya. Kita sudah sampai di akhir video. Jika kalian suka dengan video ini, silakan klik tombol like, komen, dan subscribe agar channel kami bisa terus berkembang dan menarik buat sobat semua. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anime lovers.